نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi malam ini Saudara sekalian, kita mengenal keistimewaan surah atau ayat kursi yang ada dalam salah satu ayat dari surah Al-Baqarah, yakni ayat 255. Sekak Dima ayat kursi Kak Dinto selalu kita baca, kita maus dalam tahlil ataupun ba'da shalah. Sengaja dikumpulkan ke surah Munjiat karena tadi sering kita baca dalam berbagai kesempatan. Semoga dengan pembacaan ini kita tambah mantap dan yakin tentang ayat kursi. Hawasuha wa fadailuha, keistimewaan dan khususiyahnya ayat kursi. Wa min ajaib hadhil ayati annaha tafarradat wa tamayyazat an sa'il ayatil qur'aniyah bi kasrati dzikri asma'i ta'ala fiha lam najid dzalika fi jamil ayatil qur'aniyah siwa. Termasuk salah satu keistimewaan ayat kursi adalah merupakan satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang banyak menyebutkan nama-nama Allah. Tidak ada dalam 6.666 ayat di dalam Al-Quran yang istimewa seperti ayat kursi, di mana banyak sekali menyebutkan nama-nama Allah. Wa tilkal mumayyazat tadullu ala fayadani asrarihal jalilah. Keistimewaan ini tentu menunjukkan atas banyaknya rahasia-rahasia agung dari ayat kursi. Mana dihitung, kalau dihitung itu ada 14. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khuduhu, punya kembali kepada Allah. Sinatu wala naum, tidak mengalahkan kepada Allah sinatun apa ngantuk, wala naum dan tidak tidur. Allah tidak ngantuk ya. Lahu ma fis samawati, lahu yang keenam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan indahu, yang ketujuh, di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali hanya dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan makhluknya, wa ma khalfahum, yang ada di belakang. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, nomor 9. Allah dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah illa bima sya', kecuali dengan kehendak Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, mengalahkan luasnya kursinya Allah, berarti yang ke-10 nih, kursiyuhu, kursinya Allah, mengalahkan luasnya kursi kepada as-samawati wal ardh, kepada langit dan bumi. Dalam banyak tafsir dijelaskan kursinya Allah ini kalau dibandingkan dengan luasnya langit dan bumi, semesta alam ini ibarat kepingan mata uang 50-an, 100-an yang dilemparkan kepada lembing. Lembing ketika perang dimain boleh lembing, artinya lebih banyak lagi alam-alam Allah yang lebih besar dibanding bumi dan isinya. Bahkan bumi hanya sebagian kecil dari galaksi yang ada di alam semesta. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagaimanapun luasnya alam semesta dan kursi, tetapi la ya'uduhu, hunya kembali ke Allah yang nomor 11. Tidak menyulitkan kepada Allah hifdhuhuma, ajaga langit dan bumi, menjaga langit dan bumi. Wa huwa yang ke-12 kembali kepada Allah. Al-'aliyyu yang maha mulia, al-'azimu yang maha agung. 14 dalam satu surah ditemukan nama Allah, baik berupa sebutan Asmaul Husna, Al-Hayyul Qayyum, ataupun dhamir. Ini kecepon para ulama menunjukkan betapa dahsyat dan istimewanya ayat kursi. Di antaranya para ulama hadis
yang diriwayatkan dari An-Nasa'i, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disahihkan oleh Abu Nu'aim wal Baihaqi. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, annahu kana lahu julnun fihi tamrun. Jadi beliau ini mempunyai lumbung. Andi lumbung, apa lumbung? Lompung. Iya, gudang atau lumbung penyimpanan kurma. Jadi para sahabat juga dimin andi lompung pada bulan Madura, andi lompung untuk cekung di padi. Turung. Beliau ini selalu jaga lumbung itu, tetapi kok aneh, selalu menyusut dan kurang. Curiga beliau ini. Cepot Ubay bin Ka'ab mak orang hanya dipakai seperlunya, kok terus mengalami penyusutan. Suatu malam Ubay bin Ka'ab itu penasaran, demim di apa namanya, dijaga. Faidan huwa bidabatin shibhul gulam al-muhtadi. Tiba-tiba ketika demim tengah malam, ada binatang yang mirip dengan seorang anak laki-laki yang baru balik. Ah, ini kan namanya tuyul. Jadi zaman sahabat Nabi lah pada tuyul kan. Qala fasallamtu faraddas salam. Cepon Ubay bin Ka'ab, saya ucapkan salam. Ini termasuk beliau berani kan, dong ngejelak tuyul langsung ucapin salam. Assalamualaikum. Faraddas salam. Ajawab, waalaikumsalam. Fakultu man anta. Siapa engkau? Jinniyun al-insiyun, termasuk jin atau manusia? Jin aja dokter lang apa jinuku? Maksudnya pencuri atau jin? Qala jinniyun, saya jin. Qala nawilni biyadika, coba saya pengen pegang tanganmu. Jadi Ubay bin Ka'ab itu mau jin, pegang yuk terus tawa tangannya sih. Pegang oleh beliau tangannya. Tiba-tiba terlihat tangannya begitu kasar dan bulu-bulunya begitu kencing. Jadi jin gak dintok. Yaduhu yadu kalbin, tangannya persis seperti tangannya anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Jadi bulunya mirip ben anjing. Fakultu hakada khalqul jin, ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, memang seperti itu ya bentuknya jin sebangsanya kamu ini. Qala laqad alimtal jinna anna ma fihi man huwa ashaddu minni. Mpian kan pun paham. Karena sahabat Nabi kan. Kamu kan sudah paham bahwa jin itu ada yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih menyeramkan dibandingkan saya. Qultu ma hamalaka ala ma sanata. Apa yang menyebabkan kamu terdorong datang ke sini? Pak, la ngalak ke lombung engkau. Qala balawani annaka rajulun tuhibbus sadaqah. Saya mendengar dari teman-teman sesama jinnya, menurut WA yang masuk, bahwa kau ini orang yang senang sedekah. Jadi saya pengen juga mendapatkan kedermawananmu itu. Cuman salahnya datang sing malam, tak ada. Makun ngecok ya. Jadi saya kan menyamar jadi orang bah minta tanah. Ternyata kayak penasaran pun, nak Ubay bin Ka'ab itu dermawan, dia juga merasakan kedermawanan. Faqala lahu Ubay, faman ladzi yujiruka minkum? Kira-kira apa yang bisa melindungi aku, hartaku, lumbungku ini dari gangguan kamu? Coba minta bocorannya apa? Amalannya. Qala hadhil ayatul kursi adati fi suratil Baqarah. Itu ayat kursi. Kalau ayat kursi dibacakan, saya tidak berani untuk mendengar. Sayangnya kadang-kadang saya baca karena Kak Dinto, kadang-kadang ayat kursinya hanya digunakan untuk mendapatkan kursi. Pandai oleh kursi ayat elang. Kali kursi, nak pandai baca, ajin, nolong baca juga. Jadi Kak Dinto cerita bahwa sahabat pernah mengalami hal seperti itu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, keesokan harinya saya nyabis ke Rasulullah. Falamma asbaha ata Rasulullah. Ketika subuh saya datang ke Rasulullah. Fa akhbarahu, lalu saya
Apa ukhbiruhu, saya menghabarkan cerita tadi malam itu. Faqala, Nabi bersabda, sadaqal khabis. Benar orang yang saya jin dia, benar. Memang ayat kursi. Wa akhraja Ahmad an Anas anna Rasulullah qala sa'ala rajulan min ashabihi hal tazawwajta. Rasulullah pernah bertanya kepada seorang sahabat, jika riwayat Anas dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah pernah menanyakan kepada salah seorang sahabat, hal tazawwajta, apa kamu sudah kawin? Qala la, laisa ma'i, alaysa ma'aka ayatul kursi? Qala bala, qala fatazawwaj. Benar kawin, sudah kawin? Tidak, tak punya modal. Jawab Rasulullah, bukankah kamu punya ayat kursi? Kan benar di ayat kursi, maka kita akabin. Qala tazawwaj, akabin. Amodal ayat kursi. Maksudnya diamalkan kan ayat kursi ka dinto bisa magempang rezeki. Ebakon amodal itu ada guna Rasul. Wa harajal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Anas qala Rasulullah man qara'a fi duburi kulli salatin maktubatin ayatul kursi ufidha min as-salah ila salatil ukhra wa la yuhafid 'alaiha illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Hadis dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Anas, Rasulullah ajabu, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat maktubah, jadi istiqomah baca ayat kursi salah stalina salat maktubah sebelum subhanallah sebelum ayat kursi, maka akan dilindungi oleh Allah sampai ke salat berikutnya, baca subuh sampai ke duhur. Kan ringan kali, cuman ayat kursi tambah. Melana tradisi ba'dul ulama kadang itu tak tinggal. Allahumma inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik subhanallah sebelumnya ayat kursi. Allahumma anta salam wa minka salam, terus wa ilahukum ilahu wahid, Allahumma inna ala dzikri, langsung subhanallah. Karena beda hadis orang yang semaus ayat kursi setiap salat maktubah maka akan menjadi pelindung sampai ke salat berikutnya, dan tidak akan bisa istiqomah menjaganya melainkan hanya para nabi, siddiqun, orang sesiddiq yang punya gelar siddiq, atau syahidun, atau orang yang mati syahid. Jadi hanya orang-orang khusus yang bisa diparingi keistiqomahan untuk menjaga ayat kursi setiap selesai salat. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu. Wa akhraja al-Khatib al-Baghdadi fi tarihan Anas qala qala Rasulullah atadruna ayul Quran a'dham. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu ayat-ayat Al-Quran mana yang paling agung? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man qara'a ayatul kursi fi duburi salatil maktubah kana fi dimatillah ila salatil ukhra. Siapapun yang membaca ayat al-kursi setelah selesai salat maktubah maka dia berada dalam jaminan Allah sampai salat berikutnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah kalimah, seorang laki-laki pernah datang bertamu kepada Rasulullah. Fasyaka ilaihi annama fi baiti mamhukun minal barakah. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, disaksikan Siti Aisyah mengadukan kepada Rasulullah bahwa apa yang ada di rumahnya itu mamhukun minal barakah, tak berkat. Andi papon apa lekas rosak, andi papon apa lekas hilang. Intina mamhukun minal barakah. Faqala, maka Nabi bersabda, aina anta min ayatil kursi? Nah, engkau di mana dengan ayat kursi? Posisimu di mana dengan ayat kursi? Kenapa kamu tidak istiqomah baca ayat kursi? Karena ayat kursi itu akan memberkahi semua yang ada di rumah. Ma tuliyat ala tu'amin wala idamin illa anmallahu barakata dzalika tu'am wal idam. Tidaklah dibacakan ayat kursi kepada makanan, beras atau keobeng, wala idam, dan juga lauk pauk, illa anmallahu, kecuali Allah akan memberkahi, mengembangkan barakata dzalika ta'am wal idam, keberkahan makanan dan imun tak cukup baca ayat kursi.
To'amul isnain yakfi salah saja benar. Makanan orang kedua cukup ketelo, mun ketelo cukup keempat. Maka tradisinya habaib menadeer biasanya benih piringan. Napa guys? Talam. Pasti talam. Karena beda jawaban Nabi, to'amul isnain yakfi salah. Makanan kedua cukup ketelo. Engki secara akal misal juga mun kanjana tanah. Tapi memang barokah. Habaib sekali itu biasanya. Nasi Bukhari kadang nasi Bukhari. Tradisinya Arab umumnya seponyaki mau saja kak itu punya keistimewaannya. Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yakun bainahu wa baina ayatul jannata illa ayyamuta fa in mata dakhala al jannah. Kali itu luar biasa. Dari Imam Al-Baihaqi hadis. Pasir orang barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah, maka tidak ada antara dirinya dan surga melainkan hanya kematian. Jadi orang yang seistiqomah mau nikah sampai wafat, insya Allah husnul khotimah. Karena kita ketika baca satu ayat kursi 14 nama Allah disebut, baik dalam bentuk gelarnya Asmaul Husna maupun pakai domir. Domir hu ini kaja epon domir paling dekat. Ketika orang al-tikir beda banyak termasuk Toriko Samaniyah, Toriko Salain ini ketikanya hu. Allahu, hu-nya elang, al-nya elang tinggal di dalam ayat kursi beda huwal hayyul hu biidnihi pakai domir saja. Terakhir Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, qala rajulun ya Rasulullah allimni syai'an yanfa'uni Allahu bihi. Seorang sahabat Nabi ke Rasulullah pas ada bu, ya Rasulullah ajari aku sesuatu yang membuat bermanfaat. Ajari aku sesuatu yang membuat Allah memberikan manfaat kepada. Jadi wasilah kemanfaatan. Mereka langsung Nabi ke Rasulullah. Faqala Iqra ayat al-kursi fa innahu yahfaduka wa dhurriyyataka wa yahfadu daraka hatta tuwairat haula darika. Bacalah ayat kursi karena Allah akan melindungimu dan keturunanmu dan juga melindungi dar ini komplek. Jadi Nabi kanto berisalnya Thailand tanian lancem. Jadi dalam tanian ni banyak compok. Situng Roma saya baca ayat kursi ni pun lupa kah? Dar selain lain. Hatta duwairat haula dalika sampai rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Malah pakon ketika tidur Al-Baihaqi juga ada bu sami Rasulullah yaqul man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'u min dukhul jannah illa al-maut. Wa man qara'a hina ya'khudhu maj'ahu, barang siapa yang baca ayat kursi ketika hendak tidur baca ayat kursi, amanahullahu ala darihi wa dari jarihi. Allah akan menjamin selamat kepada rumahnya dan rumah tetangganya. Wa ahla duwairat haulahu, dan rumah-rumah tetangga di sekitarnya. Pernah sampai yakin Nabi kita tidak sempat sedekah berupa materi ke tetangga, minimal tiap malam asedekah doa. Karena ayat kursi yang kita baca selain melindungi diri kita dan keluarga dari segala macam mara bahaya, juga efek positifnya depak ke tetangga. Kita ngirim sedekah arafah doa tanpa kita sadari. Maka Rasulullah meneladankan mawas ayat kursi. Selain bacaan Bismillahumma ya Bismika, terutama ketika dimin banyak tsunami pun apa rasa. Mebola pas naudzubillah para bentasek tak bisa di pangeran diselamatkan. Nemu saus lencerna segera apa selamat Islam Allah yakin deka berdana ayat kursi. Sekarang itu mungkin saya sampaikan sebagian dari keistimewaan ayat kursi. Melana Nahdlatul Ulama kali itu dalam papangkian terima tahlil kan itu tak kau besar Nabi tak baca ayat
kursi. Pas teh masuk rangkaian bacaan dari qiraat tahlil. Ternyata istimewa luar biasa. Sekarang itu saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.